Video kali ini kita akan membahas mengenai sifat cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya dapat didefinisikan dalam dua pengertian. Yang pertama, cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Yang kedua, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Cahaya juga adalah sesuatu yang bersinar seperti matahari, lampu, sinar senter, dan api. Kemudian apa saja sifat-sifat cahaya? Yang pertama, merambat lurus. Kedua, dapat dipantulkan. Ketiga, dapat dibiaskan. Keempat, dapat diserap. Kelima, dapat diuraikan. Keenam, mengalami pelenturan. Ketujuh, dapat menembus benda bening. Kedelapan, dapat disearahkan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus apabila melewati satu medium perantara. Jadi apabila kita menyalakan senter ke arah depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai arah yang diinginkan. Mari kita perhatikan pada gambar berikut. Cahaya matahari masuk melalui jendela kaca. Jendela tersebut merupakan satu medium perantara yang dimaksud. Jadi terbukti bahwa cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya, ketika kita bercermin, maka akan menampilkan bayangan diri kita di dalam cermin. Hal itu terjadi karena adanya cahaya di sekitar kita. Jika kita bercermin di tempat yang gelap dan tanpa cahaya, maka cermin tersebut tidak akan menampilkan bayangan diri kita. Hal tersebut tentu saja membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Contohnya, ketika kita meletakkan pensil di dalam gelas yang berisi air, maka pensil tersebut akan terlihat seperti patah. Hal itulah yang disebut dengan pembiasan. Yang keempat, cahaya dapat diserap. Cahaya dapat diserap saat masuk dalam material transparan. Sebagian energi cahaya akan terdisipasi atau berkurang energi panasnya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa intensitas cahaya akan berkurang atau absorpsinya pada material tertentu. Contohnya, cahaya akan lebih mudah menembus benda yang transparan. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Contohnya, gelembung yang terkena sinar matahari maka akan menjadi berwarna-warni seperti pelangi. Hal itu disebut dispersi cahaya secara alami atau disebut penguraian cahaya. Yang keenam, mengalami pelenturan. Difraksi atau pelenturan cahaya adalah keadaan yang terjadi ketika cahaya merambat dan menembus celah atau penghalang. Contoh difraksi yang dapat dilihat yaitu ketika cahaya masuk melalui lubang kecil pada ruang tertutup. Kemudian yang ketujuh adalah cahaya dapat menembus benda bening. Ketika kita meletakkan gelas di sumber masuknya cahaya matahari, maka cahaya matahari dapat menembus gelas seperti gambar tersebut. Yang terakhir, cahaya dapat disearahkan. Polarisasi cahaya adalah keadaan di mana intensitas cahaya berkurang karena sifat cahaya yang tegak lurus dengan arah perambatannya. Keadaan ini membuat cahaya terbatas untuk satu arah bidang, dan jika diarahkan ke media polaritator, maka intensitas cahaya berkurang karena berkurangnya komponen gelombang cahaya. Contohnya, penerapan ini dapat dilihat pada filter kamera.